Oke, pinjam uang 10 juta di aplikasi pinjaman online legal, tak bisa bayar, maka berujung akan dipenjara. Waduh, gawat banget nih kalau sampai ini terjadi. Gimana nasib kita-kita yang telat bayar atau gagal bayar di SP Letter ataupun S-Pinjam seperti ini. Nah, ini juga berlaku di pinjol-pinjol yang lain ya teman-teman ya. Nggak cuma di pinjol-pinjol itu aja, nggak cuma di Akulaku dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa tidak akan mungkin seseorang yang gagal bayar utang pinjaman online masuk penjara kalau mereka tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Utang tidak bisa bayar utang, tidak sesuai tenggat waktu, itu bukan perbuatan kriminal. Itu adalah masuk ke ranah perdata. Jadi kalian boleh digugat, dituntut secara hukum boleh, tapi masuknya ke perdata, bukan ke pidana. Kalau teman-teman ke pidana, tentu saja ini akan membuat apa ya istilahnya? Akan membuat ya hanya hoaks dan isapan jempol belaka karena nggak ada orang di penjara karena telat gagal bayar di aplikasi pinjol. Pinjol juga nggak mungkin bisa memenjarakannya. Apapun alasannya, kecuali teman-teman ada pemalsuan dokumen, ada memalsukan KTP, mereka bisa sih melaporkan kalian. Tapi pertanyaannya, meskipun mereka bisa, apakah mereka mau melaporkannya? Nah, itu yang jadi misteri. Ya, karena banyak alasannya dan kalian mungkin bisa lihat banyak aplikasi pinjol-pinjol itu yang nggak mau membawa masalah hutang-hutang nasabahnya ke jalur hukum. Itu kenapa sih? Coba deh direnungkan. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka nggak mau dan malas. Ya, tentu saja biaya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Karena menggugat seseorang secara perdata itu juga nggak semudah yang kita bayangkan. Perlu waktu dan perlu proses. Dan mungkin bahkan mungkin perlu yang namanya apa ya istilahnya? Apa ya istilahnya kayak semacam kita itu harus fokus, kita itu harus tenang, kita itu harus pasrah, kita itu harus ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Memenjarakan orang tidak semudah itu, menggugat orang tidak semudah itu juga. Harus proses panjang, harus menyediakan bukti dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan takut berapapun utang kalian, insya Allah akan baik-baik saja, insya Allah pasti beres. Karena kita di sini berpegang teguh pada optimisme, niatan baik, dan juga doa yang tak pernah putus, yang tak pernah lepas. Jadi saran saya buat teman-teman yang gagal bayar, yang telat bayar, fokuslah berdoa, fokuslah tingkatkan ibadahnya, fokuslah untuk bekerja secara profesional agar kedepannya teman-teman bisa dipermudah dan bisa berjalan lebih baik. Ya, amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman ya, jangan sampai kalah, tetap berjuang, jangan sampai teman-teman ragu untuk prosesnya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja kita butuh waktu, kita butuh proses ya. Tentu saja kita harus berjuang lebih keras lagi agar semuanya bisa baik-baik saja. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.